Saya Kirana, 32 tahun, dan 3 minggu yang lalu, ayah saya menyebut saya seorang pecundang di depan 50 orang pada perayaan Hari Ayah. Dia tidak berbisik, dia tidak menarik saya ke samping. Dia berdiri di ujung meja kayu jati Jepara yang harganya lebih mahal dari gaji tahunan saya, mengangkat gelas kristal berisi anggur impor mahal, dan mengumumkan kepada setiap kerabat, mitra bisnis, dan jurnalis majalah bisnis terkemuka yang hadir, saya bangga dengan semua anak saya, kecuali kegagalan yang duduk di meja ini. Semua orang tertawa. Kakak laki-laki saya bertepuk tangan. Ibu tiri saya tersenyum, seolah dia sudah menunggu 27 tahun untuk momen itu. Tapi saya tidak menangis. Sebaliknya, saya berdiri, berjalan ke arah ayah saya, dan meletakkan amplop putih di piringnya. Untuk ayah, selamat Hari Ayah. Lalu saya pergi. Ketika dia membuka amplop itu, teriakannya menggema di seluruh rumah mewah itu. Sebelum saya memberitahu Anda apa isinya, tolong luangkan waktu sejenak untuk menyukai dan berlangganan. Tetapi, hanya jika cerita ini menyentuh hati Anda. Dan beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda menonton dan jam berapa sekarang di sana. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke 2 bulan sebelumnya. Hari ketika Bibi Yanti menyerahkan sebuah kotak kayu yang disimpan ibu saya selama 27 tahun. Kompleks perumahan keluarga Kusuma berdiri di atas lahan seluas 5 hektar di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat. Bangunan 4 lantai dengan arsitektur kolonial Belanda, gerbang besi tempa yang kokoh, dan jalan masuk yang dipenuhi pohon palem raja impor. Majalah properti mewah meliputnya 2 kali. Para arsitek menyebutnya keanggunan yang bersahaja. Saya menyebutnya penjara, dengan penataan taman yang sangat bagus. Ayah saya, Wijaya Kusuma, membangun kerajaan propertinya dari nol. Atau setidaknya itulah yang dia ceritakan kepada semua orang di Gala Amal. Kebenarannya lebih rumit, melibatkan tanah keluarga ibu saya dan koneksi yang lebih suka dia lupakan. Tapi itu cerita untuk nanti. Tumbuh dewasa, saya belajar dengan cepat di mana posisi saya dalam hierarki keluarga Kusuma. Di puncak, Bayu, kakak laki-laki saya, 35 tahun, yang dipersiapkan sejak lahir untuk mewarisi tahta. Dia mengendarai mobil sport Eropa dan tidak pernah memakai batik sutra tulis yang sama 2 kali. Anak emas ayah, cerminan diri ayah. Di bawahnya, Sinta, adik tiri saya, 27 tahun, putri ibu tiri saya, Ratna, direktur pemasaran di Kusuma Holdings. Gelar yang dia peroleh hanya dengan keberadaannya. Dia memamerkan tas Hermesnya di Instagram dan menyebutnya personal branding. Dan kemudian ada saya, Kirana, guru sekolah negeri. Orang yang mengendarai Honda Jazz berusia 10 tahun dan membeli bajunya di toko diskon department store. Orang yang memilih membantu anak-anak daripada menghasilkan uang, yang dalam bahasa keluarga Kusuma diterjemahkan sebagai kekecewaan total dan mutlak. Setiap kali saya mengunjungi rumah besar itu, saya memarkir mobil saya di tikungan di belakang pos satpam. Bukan karena ada yang menyuruh saya, tetapi karena satu kali saya parkir di jalan masuk utama yang melingkar, Bayu tertawa begitu keras hingga tersedak espressonya. "Apakah kamu naik taksi online ke sini dengan benda itu?" tanyanya. "Atau itu mobil sewaan? Tolong katakan itu sewaan." "Itu bukan sewaan. Itu satu-satunya barang yang saya miliki sepenuhnya, dan saya bangga akan hal itu. Tapi di rumah itu, kebanggaan tidak ada artinya kecuali jika disertai dengan label harga yang mahal." Undangan itu datang 3 minggu sebelum Hari Ayah. Dikirim bukan melalui pos, tetapi oleh Ratna sendiri melalui panggilan video. Ibu tiri saya muncul di layar mengenakan jaket desainer krem dan gelang emas berlian khasnya, yang diberikan Wijaya pada ulang tahun pernikahan ke-10 mereka. Senyumnya sempurna, terlatih, jenis senyum yang membuat Anda merasa seperti sedang diwawancarai daripada diundang. "Kirana, sayang," dia mendesah. "Saya harap saya tidak mengganggu pekerjaanmu." Jeda sebelum kata pekerjaan itu disengaja. Selalu begitu. "Tidak sama sekali, Bu Ratna. Ada apa?" "Yah,
Seperti yang kamu tahu, ayahmu menerima penghargaan pengusaha tahun ini dari Kamar Dagang dan Industri. Kami mengadakan perayaan di rumah utama. Sangat intim, hanya keluarga dan beberapa rekan dekat. Dia berhenti sejenak, membiarkan beban kata intim meresap. Tentu saja, kami membutuhkanmu di sana. Membutuhkan. Majalah bisnis ternama mengirim fotografer. Penting bagi kita untuk menampilkan citra keluarga yang bersatu. Ah, itu dia. Saya tidak diundang karena mereka merindukan saya. Saya diundang karena kursi kosong akan menimbulkan pertanyaan. Kirana Kusuma, putri yang absen. Itu akan menjadi berita utama. Kirana Kusuma berdiri diam di latar belakang sementara ayahnya mengumpulkan piala lain. Itu hanya dekorasi panggung. Tentu saja, kataku, menjaga suaraku tetap netral. Saya akan datang. Luar biasa. Senyumnya melebar, tetapi matanya tetap dingin. Oh, dan Kirana, cobalah berpakaian pantas. Reputasi ayahmu dipertaruhkan. Panggilan berakhir sebelum saya bisa menanggapi. Saya menatap telepon saya untuk waktu yang lama, mengingat semua kejadian lain ketika Ratna mengingatkan saya untuk berpakaian pantas, berbicara pantas, untuk ada secara pantas. Dia tidak mengundang saya ke perayaan. Saya harus menjelaskan mengapa saya terus kembali. Ketika saya berusia 10 tahun, saya memenangkan juara pertama dalam lomba mengarang di sekolah saya. Topiknya adalah pahlawanku. Dan saya menulis tentang ibu saya. Bagaimana dia biasa membacakan cerita untuk saya setiap malam. Bayu, serunya, mencetak 2 gol dalam pertandingan sepak bolanya hari ini. Itu jenis pencapaian yang penting. Kerja tim, kompetisi, kemenangan. Bayu muncul di ambang pintu. 13 tahun dan sudah mengenakan seringai yang akan dia sempurnakan selama 2 dekade berikutnya. Ya, adik kecil, mungkin tetaplah jadi penonton saja. Malam itu, saya merobek sertifikat saya dan menangis sampai tertidur. Tapi saya ingat satu hal dengan jelas. Nenek saya, Ibu Wijaya, menemukan saya setelahnya. Dia adalah satu-satunya kehadiran hangat di rumah yang dingin itu. Dia menarik saya ke dalam pelukannya dan membisikkan sesuatu yang tidak saya mengerti saat itu. Kamu sangat mirip ibumu, sayang. Sangat mirip dengan Elina. Dia mengatakannya seperti rahasia, seperti doa. Saya tidak tahu saat itu mengapa kata-kata itu membawa beban yang begitu berat. Saya mengerti sekarang. Jika rumah keluarga Kusuma adalah penjara, Pondok Bibianti di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta, adalah kebalikannya. Yanti Pratiwi adalah adik perempuan ibu saya. Satu-satunya hubungan hidup yang saya miliki dengan Elina Pratiwi. Wanita yang melahirkan saya dan meninggal ketika saya berusia 5 tahun. Sementara keluarga Kusuma hidup dalam marmer dan kayu jati, Yanti tinggal di rumah joglo kecil yang dikelilingi pohon nangka dan tumpukan buku bekas. Dia telah menjadi pustakawan selama 30 tahun. Ide kemewahannya adalah lampu baca baru. Saya sangat menyayanginya. Setiap ulang tahun, tanpa gagal, Yanti mengirimi saya kartu tulisan tangan. Bukan pesan teks, bukan email. Kartu nyata dengan bunga kering dari kebunnya dan kata-kata yang membuat saya merasa dilihat. Selamat ulang tahun untuk keponakan kesayanganku. Ibumu akan sangat bangga dengan wanita yang kini menjadi dirimu. Dia adalah satu-satunya orang yang menyebut nama ibu saya dengan lantang. Kami berbicara di telepon setiap beberapa minggu. Saya mengeluh tentang administrasi sekolah. Dia merekomendasikan novel sastra lama yang belum pernah saya dengar. Percakapan kami mudah, tidak rumit, tidak seperti ranjau darat verbal makan malam keluarga Kusuma. Tapi selalu ada sesuatu yang ditahan Yanti. Keraguan dalam suaranya ketika saya menyebut Wijaya. Pengalihan yang hati-hati ketika saya bertanya tentang masa lalu ibu saya. Suatu hari dia berkata, "Ketika kamu siap, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Sesuatu yang Elina ingin kamu miliki." "Siap untuk apa?" tanyaku. "Kamu akan tahu." Saya tidak pernah memaksa. Yanti bukan tipe orang yang menahan sesuatu tanpa alasan.
Dan sebagian dari diri saya pikir, takut dengan apa yang mungkin saya temukan. Tapi ketakutan itu akan menjadi tidak relevan, karena 2 bulan sebelum Hari Ayah, saya berkendara ke Yogyakarta untuk liburan sekolah, dan Yanti akhirnya memutuskan saya sudah siap. Tapi pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda tentang makan malam hari Jumat. Setiap minggu, tanpa kecuali, keluarga Kusuma berkumpul di sekeliling meja makan besar yang dapat menampung 20 orang. Lilin, taplak meja mewah, dan hidangan yang harganya lebih mahal dari anggaran belanja bulanan saya. Seharusnya terasa elegan. Sebaliknya, rasanya seperti evaluasi kinerja. Ritualnya selalu sama. Wijaya akan duduk di ujung meja, mengaduk-aduk minumannya seperti hakim yang bersiap memberikan vonis. Ratna akan duduk di sampingnya, dengan postur sempurna, memantau perilaku semua orang seperti elang dalam balutan kebaya modern. Dan kemudian interogasi akan dimulai. "Bayu," kata Wijaya pada makan malam terakhir sebelum perjalanan saya ke Yogyakarta. "Ceritakan tentang kesepakatan Henderson." Bayu menegakkan tubuh, menyerinyai. "Ditutup kemarin, 5,2 miliar rupiah. Mereka mencoba menawar rendah, tapi aku bertahan teguh." "Itu anakku." Wijaya mengangkat gelasnya. "Untuk Bayu." "Untuk Bayu." Meja bergema. "Sinta, bagaimana rebranding berjalan?" "Lebih cepat dari jadwal." Sinta mengibaskan rambutnya. "Kampanye baru diluncurkan bulan depan. Majalah pemasaran ingin meliput kita." "Bagus sekali. Untuk Sinta." "Untuk Sinta." Kemudian, meja menjadi sunyi. Tatapan Wijaya meluncur ke arahku. "Kirana," dia menyebut namaku seperti sebuah tugas. "Ada yang perlu dilaporkan?" Saya meletakkan sendok saya. "Sebenarnya ya, salah satu murid saya, seorang gadis dari keluarga kurang mampu, baru saja diterima di Universitas Indonesia dengan beasiswa penuh. Saya telah membimbingnya selama 2 tahun. Saya mengharapkan sesuatu, anggukan, pengakuan sopan." Sebaliknya, Bayu mendengus. "Dan apa yang kamu dapatkan dari itu? Kartu ucapan terima kasih?" Wijaya bahkan tidak tersenyum. Jadi tidak ada yang menguntungkan keluarga ini seperti biasa. Ratna menepuk lengannya. "Jangan terlalu keras padanya, sayang. Beberapa orang memang tidak dibangun untuk sukses." Saya mencengkeram serbet saya di bawah meja dan tidak mengatakan apa-apa. Karena itulah yang telah dilatih untuk saya lakukan. Setelah makan malam-malam itu, saya permisi ke kamar kecil, kamar mandi tamu di lantai 1. Tentu saja karena Ratna telah menegaskan bertahun-tahun yang lalu bahwa kamar mandi keluarga disediakan untuk keluarga yang sebenarnya. Saya sedang berjalan melewati ruang duduk ketika saya mendengar suaranya. Ratna sedang menelepon, membelakangi pintu. Dia tidak memperhatikan saya. "Jujur saja Putri, melelahkan sekali berpura-pura menoleransinya setiap minggu." Jeda, tawa. "Tidak, dia tidak mencurigai apapun. Dia terlalu putus asa mencari persetujuan ayahnya untuk melihat apa yang ada tepat di depan wajahnya." Saya membeku. "Rencananya sederhana," lanjut Ratna. "Wijaya sudah gatal ingin memutus hubungannya sepenuhnya. Dia hanya butuh alasan publik, sesuatu yang membuatnya terlihat sebagai masalahnya. Begitu dia mempermalukan dirinya sendiri dengan cukup buruk, dia akan pergi sendiri. Tidak ada konfrontasi yang berantakan. Tidak ada sengketa warisan. Hanya pergi." Jantungku berdebar kencang di telingaku. Acara Hari Ayah itu sempurna. Semua orang itu menonton, semua tekanan itu. Jika Wijaya menekan cukup keras, dia akan retak, dan kemudian kita akhirnya akan terbebas darinya. Saya menekan punggung saya ke dinding, hampir tidak bernapas. Kemudian papan lantai berderit di bawah kaki saya. Ratna berbalik, mata kami bertemu. Selama sepersekian detik, sesuatu berkedip di wajahnya. Keterkejutan, perhitungan, pemulihan. Kemudian dia tersenyum.
halus seperti sutra. "Putri, aku akan meneleponmu kembali." Dia menyimpan ponselnya. "Kirana, aku tidak mendengarmu di sana. Aku baru saja mendiskusikan masalah kepegawaian di perusahaan." "Terdengar serius," kelola saya. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Senyumnya menajam. "Pergilah sekarang. Aku yakin kamu punya tugas untuk dinilai atau apapun itu yang kamu lakukan." Dia menyikat melewati saya, meninggalkan jejak parfum mahal dan sesuatu yang jauh lebih beracun. Saya berdiri di lorong itu untuk waktu yang lama. Kata-kata Ratna bergema di tengkorak saya. Mereka tidak hanya mengabaikan saya, mereka merencanakan penyingkiran saya. Perjalanan ke Yogyakarta memakan waktu 8 jam lewat tol. Tapi rasanya lebih lama. Suara Ratna terus berputar di benak saya. Begitu dia mempermalukan dirinya sendiri dengan cukup buruk, dia akan pergi sendiri. Apakah itu yang telah dibangun selama 32 tahun? Penghinaan publik yang dirancang untuk membuat saya menghilang. Pada saat saya menepi di jalan masuk berbatu rumah Bibianti, matahari terbenam di balik pegunungan. Pondoknya bersinar hangat dan keemasan. Dia sedang menunggu di teras dengan 2 cangkir teh melati. "Kamu terlihat seperti sedang memikul beban berat," katanya memeluk saya. Bibi tidak tahu setengahnya. Kami duduk di dekat perapian malam itu, dikelilingi buku-buku dan bau kayu bakar. Yanti mendengarkan saat saya menceritakan semuanya. Makan malam Jumat, panggilan telepon Ratna, perasaan terus-menerus menjadi orang luar di keluarga saya sendiri. Ketika saya selesai, dia diam untuk waktu yang lama. "Kirana," akhirnya dia berkata, "ada sesuatu yang perlu aku tunjukkan padamu." Dia bangkit dan berjalan ke peti kayu jati tua di sudut ruangan, yang pernah saya lihat 100 kali, tetapi tidak pernah terpikir untuk ditanyakan. Dia mengangkat tutupnya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu yang lapuk termakan usia, diukir dengan bunga-bunga halus. "Ini milik ibumu." Napasku tercekat. "Elina memberikannya kepadaku sebelum dia meninggal." Lanjut Yanti, suaranya serak. "Dia menyuruhku berjanji untuk menyimpannya dengan aman, untuk memberikannya kepadamu ketika kamu sudah siap." "Siap untuk apa?" Yanti menekan kotak itu ke tangan saya. "Untuk kebenaran." Di dalamnya, saya menemukan foto-foto ibu saya sebagai seorang wanita muda, berseri-seri, tertawa, penuh kehidupan yang belum pernah saya lihat. Di bawahnya tergeletak sebuah jurnal kulit. Halaman-halamannya menguning dan rapuh. Dan di bagian paling bawah, amplop tertutup. Itu ditujukan dalam tulisan tangan ibu saya. Untuk Kirana saat dia cukup kuat. "Aku tidak tahu apa yang ada di amplop itu," kata Yanti lembut. "Elina tidak pernah memberitahuku, tapi dia bersikeras. Dia berkata, suatu hari dia akan membutuhkannya." Saya memegang amplop itu dengan tangan gemetar, merasakan beratnya seperti batu. 27 tahun rahasia, disegel dalam kertas dan keheningan. Saya tidak yakin saya siap, tetapi saya mulai menyadari saya mungkin tidak punya pilihan. Saya tidak membuka amplop itu malam itu. Saya tidak bisa. Sebaliknya, saya memasukkannya kembali ke dalam kotak dan berkendara pulang ke Jakarta. Dengan kotak itu duduk di kursi penumpang saya seperti bom waktu. Setiap lampu merah, setiap kemacetan lalu lintas, saya akan meliriknya dan bertanya-tanya, apa yang ibu saya begitu ingin beritahukan kepada saya. Tapi kehidupan, seperti biasanya, campur tangan. Seminggu sebelum Hari Ayah, Ratna menjadwalkan panggilan video keluarga untuk mengordinasikan logistik perayaan. Apa arti sebenarnya adalah memastikan semua orang terlihat sempurna untuk kamera. Wajah Wijaya memenuhi layar laptop saya seperti hakim pengadilan. Ratna melayang di belakangnya. Sinta melambai dari sudutnya, dan Bayu menyeringai dari apa yang tampak sebagai kantor sudutnya.
Fotografer majalah tiba jam 6, Wijaya mengumumkan. Semua orang harus berpakaian rapi jam 5.30. Ini acara formal. Saya harap kalian semua mewakili keluarga ini dengan pantas. Tatapannya mendarat pada saya. Kirana, itu berarti kamu khususnya. Jangan pakai baju guru. Saya tahu cara berpakaian sendiri, Ayah. Benarkah? Bayu menimpali. Aku bisa mengirimimu sesuatu dari butik langgananku. Aku yang bayar. Anggap saja amal. Dia menertawakan leluconnya sendiri. Tidak ada orang lain yang tertawa. Itu tidak perlu, kataku dengan gigi terkatuk. Wijaya, sela Ratna dengan manis. Mungkin kamu bisa memberi Kirana tunjangan pakaian. Hanya untuk kali ini. Kita tidak ingin ada foto yang tidak menguntungkan beredar. Tidak, potong saya sebelum Wijaya bisa menanggapi. Saya akan mengurus lemari pakaian saya sendiri. Terima kasih. Wijaya menghela napas berat. Suara yang telah dia sempurnakan selama puluhan tahun kekecewaan. Kamu selalu keras kepala, persis seperti ibumu. Kata-kata itu terdengar berbeda sekarang. Persis seperti ibumu. Dia mengatakannya 1000 kali sebelumnya. Saya selalu menganggap itu penghinaan. Cara Wijaya mengatakan, saya sulit, emosional, tidak praktis. Tapi duduk di sana dengan amplop ibu saya yang belum dibuka, menunggu di rumah, saya mendengar sesuatu yang lain di bawahnya. Sesuatu yang terdengar hampir seperti ketakutan. Malam itu, saya memimpikan ibu saya. Bukan kesan samar yang biasanya saya bawa, parfum melati, suara lembut yang membacakan cerita pengantar tidur. Ini adalah ingatan yang tajam dan jelas muncul ke permukaan setelah puluhan tahun terkubur. Saya berusia 4 tahun. Ibu saya dan saya berada di kamar tidur saya, yang dengan tirai kuning yang dia jahit sendiri. Dia menyisir rambutku, menghitung setiap sapuan seperti yang selalu dia lakukan. 98, 99, 100. Nah, gadis cantikku. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingku dari belakang, dan kami melihat bayangan kami di cermin bersama-sama. Rambut hitamnya dan rambut coklat mudaku, mata hangatnya, dan mataku yang lebih terang. Mama, kenapa aku terlihat berbeda dari ayah? Dia terdiam, hanya sesaat. Karena kamu mirip denganku, sayang, dan itu hal yang baik. Apakah ayah pikir itu hal yang baik? Dia tidak segera menjawab. Ketika dia berbicara lagi, suaranya galak. Dengarkan aku, Kirana. Kamu adalah hadiah terbesarku. Tidak peduli apa kata orang, tidak peduli apa yang orang lakukan, kamu dicintai, kamu diinginkan, kamu cukup. Tapi ayahmu akan belajar. Dia memelukku lebih erat. Aku akan memastikannya. Langkah kaki di lorong. Kami berdua mendongak. Wijaya berdiri di ambang pintu, memperhatikan kami dengan ekspresi yang terlalu mudah untuk saya baca. Ibu saya membalas tatapannya, tidak bergeming. Dia putri kita, katanya. Milik kita. Wijaya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berbalik dan berjalan pergi. 1 tahun kemudian, ibu saya meninggal. Kecelakaan mobil di malam hujan. Polisi mengatakan dia kehilangan kendali di tikungan. Saya berusia 5 tahun ketika mereka menguburkannya. 27 tahun kemudian, saya bangun di apartemen Jakarta saya, dengan air mata di wajah saya, dan kesadaran menetap di tulang saya. Ibu saya telah melindungi saya dari sesuatu, dan apapun itu, dia membawanya ke liang lahat. Sampai sekarang. Hari perayaan Hari Ayah tiba dengan cuaca yang begitu sempurna, sehingga terasa seperti lelucon alam semesta. Langit biru, udara cerah, tidak ada awan yang terlihat. Rumah keluarga Kusuma telah diubah menjadi sesuatu yang keluar dari halaman majalah. Tenda putih menghiasi halaman belakang. Kuartet jazz bermain di bawah pergola.
Pelayan berseragam rapi beredar dengan nampan perak berisi sampanye dan makanan kecil. Dan bunga. Bunga di mana-mana. Mawar, anggrek, lili. Sentuhan khas Ratna, yang dirancang untuk mengingatkan semua orang bahwa keanggunan dapat dibeli dengan truk. Saya tiba tepat pukul 5.30 seperti yang diinstruksikan, mengenakan gaun hitam sederhana yang saya temukan di toko diskon dengan potongan harga 60%. Itu bukan barang desainer. Itu tidak luar biasa, tetapi pas di badan. Dan yang lebih penting, itu milikku. Ratna mencegat saya di pintu. "Oh, Kirana." Matanya menyapu saya dengan ketelitian bedah. "Kamu benar-benar datang. Apakah ada keraguan? Seseorang tidak pernah tahu denganmu." Dia merapikan kerah baju saya seolah saya masih anak-anak. "Setidaknya kamu berusaha. Cobalah untuk tetap di latar belakang selama foto ya. Pencahayaannya lebih baik untuk kulit tertentu." Saya menahan tanggapan dan melangkah masuk. Ruang makan besar telah diatur untuk 50 tamu. Meja kayu jati yang biasanya menindas, sekarang membentang sepanjang ruangan, dibalut linen putih dan dihiasi hiasan bunga yang menjulang tinggi, kartu nama dalam kaligrafi, kristal mahal di setiap pengaturan, grand piano di sudut menunggu pemain sewaan, dan di ujung meja, kursi seperti tahta yang disediakan untuk tamu kehormatan. Wijaya Kusuma, pengusaha tahun ini. Saya menemukan kartu nama saya di dekat ujung yang jauh, di antara sepupu jauh yang hampir tidak saya kenal, dan kursi kosong yang disediakan untuk kedatangan terlambat. Sejauh mungkin dari Wijaya, beberapa hal tidak pernah berubah. Menjelang pukul 7.00, semua 50 kursi terisi. Saya mengenali sebagian besar wajah, bibi, paman, sepupu 2 kali. Pohon keluarga Kusuma sangat luas dan rumit, disatukan kurang oleh kasih sayang daripada oleh kepentingan bersama dalam kesuksesan Wijaya. Mereka datang untuk sampahnya gratis dan peluang jaringan. Cinta adalah opsional. Bercampur di antara mereka adalah rekan bisnis Wijaya, pria berjas mewah dan wanita bergaun desainer. Semua tertawa sedikit terlalu keras pada leluconnya. Dan di sudut, seorang fotografer dari majalah bisnis mendokumentasikan semuanya untuk artikel sanjungan yang pasti akan menyebut Wijaya seorang visioner. Malam itu berlangsung seperti pertunjukan yang diatur dengan hati-hati. Makanan pembuka, roti panggang, anekdot tentang perjuangan awal Wijaya yang dengan nyaman menghilangkan uang keluarga ibu saya. Ratna berperan sebagai nyonya rumah yang ramah, meluncur di antara meja dengan kemudahan yang terlatih. Bayu memimpin di dekat bar. Sinta berpose untuk fotografer seolah-olah dia sedang audisi untuk sampul majalah. Dan saya duduk di sudut saya, hanya berbicara ketika diajak bicara. Kemudian tibalah acara utama. Wijaya bangkit dari kursinya, gelas kristal di tangan, dan ruangan menjadi sunyi. Dia mengenakan jas mahal yang dijahit khusus. Jam tangan mewah berkilau di pergelangan tangannya. Rambut peraknya rapi sempurna. Senyumnya siap kamera. "Terima kasih semua telah hadir di sini," dia memulai. Suaranya membawa kepercayaan diri seorang pria yang tidak pernah ditolak. "Penghargaan ini sangat berarti bagi saya. Bukan karena apa yang diwakilinya secara profesional, tetapi karena orang-orang yang memungkinkannya." Dia menunjuk ke Ratna. "Istri saya yang cantik, yang mendampingi saya melalui segalanya." Tepuk tangan. "Putraku Bayu, yang akan meneruskan warisan Kusuma." Lebih banyak tepuk tangan. Bayu mengangkat gelasnya. "Putriku Sinta, yang membawa keanggunan dan ambisi dalam segala hal yang dilakukannya." Sinta berseri-seri. Ratna menyeka air mata palsu. Dan tentu saja, Wijaya berhenti. Tatapannya menyapu ruangan sampai mendarat pada saya. "Saya bangga dengan semua anak saya." Jeda lagi, kali ini lebih lama. Kecuali si gagal yang duduk di meja ini. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Selama 1 detak jantung, ruangan itu membeku.
Kemudian seseorang tertawa, lalu yang lain. Kemudian Bayu bertepuk tangan, lambat dan sengaja. Sudah waktunya ayah mengatakannya. Ratna menekan bibirnya, menahan senyum. 50 pasang mata menoleh ke arahku, dan aku merasakan sesuatu di dalam diriku menjadi sangat-sangat sunyi. Saya tidak menangis. Saya tahu itulah yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Kirana yang sensitif, Kirana yang emosional, Kirana yang akan lari sambil menangis dan membuktikan sekali dan untuk selamanya bahwa dia tidak termasuk di sana. Tapi sesuatu telah bergeser dalam diriku. Mungkin surat ibu saya yang masih belum dibuka di dompet saya. Mungkin kata-kata Ratna dari minggu lalu bergema di tengkorak saya. Dia akan pergi sendiri. Mungkin 32 tahun menelan hinaan akhirnya mencapai masa kritis. Apapun itu, saya tidak menangis. Sebaliknya, saya berdiri. Tawa itu mati. Ruangan menjadi sunyi lagi, kali ini dengan kebingungan. Saya tidak mengikuti naskah. Perlahan, dengan sengaja, saya berjalan menuju ujung meja. Sepatu hak saya berbunyi klik di lantai marmer. Fotografer itu mengangkat kameranya, merasakan sesuatu yang layak diberitakan. Wijaya memperhatikanku mendekat, seringainya sedikit goyah. "Apa yang kamu lakukan?" Saya tidak menjawab. Saya merogoh dompet saya dan mengeluarkan amplop putih, polos, biasa saja, tetapi berat dengan semua yang saya temukan dalam 2 bulan terakhir. Saya meletakkannya dengan lembut di piringnya di samping makanan penutupnya yang belum disentuh. "Untuk ayah." Suaraku mantap, jelas. "Selamat Hari Ayah." Wijaya menatap amplop itu seolah-olah itu mungkin menggigitnya. "Apa ini? Salah satu kartu sentimentalmu?" "Buka dan lihat." Ratna condong ke depan. "Wijaya, jangan ladeni sandiwaranya." "Buka." Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya tidak memalingkan muka lebih dulu. Sesuatu berkedip di wajahnya. Ketidakpastian, mungkin bahkan ketakutan, tetapi saya tidak tinggal untuk menonton. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. 50 tamu membelah untuk membiarkan saya lewat, terlalu terpana untuk berbicara. "Kirana?" Suara Wijaya pecah. "Kembali ke sini. Kamu tidak berjalan pergi dariku." Saya berhenti di ambang pintu, tidak berbalik. Aku baru saja melakukannya. Dan kemudian saya pergi. Izinkan saya membawa Anda kembali 3 minggu. Setelah panggilan video itu, di mana Wijaya menyuruh saya untuk tidak berpakaian seperti seorang guru, saya akhirnya menemukan keberanian untuk membuka amplop ibu saya. Saya duduk di lantai apartemen saya dengan kotak kayu di samping saya. Kata-kata Yanti bergema. Untuk kebenaran. Tangan saya gemetar saat membuka segelnya. Di dalamnya ada 2 dokumen dan surat yang ditulis dengan tulisan tangan ibu saya. Saya membaca surat itu dulu. "Kirana tersayang, jika kamu membaca ini, aku tidak lagi di sana untuk melindungimu. Dan aku sangat menyesal. Ada sesuatu yang seharusnya aku ceritakan padamu saat aku masih hidup. Tapi aku terlalu takut. Takut kehilanganmu. Takut apa yang akan dilakukan Wijaya. Kebenarannya adalah, Wijaya bukan ayah biologismu. Sebelum aku bertemu dengannya, aku jatuh cinta dengan orang lain. Seorang pria bernama Jaka Wibowo. Dia baik dan lembut, dan dia mencintaiku sepenuhnya. Kami akan menikah, tetapi Jaka meninggal dalam kecelakaan 2 bulan sebelum pernikahan kami. Dan aku menemukan aku hamil denganmu tak lama kemudian. Keluargaku hancur. Anak di luar nikah akan merusak reputasi kami. Jadi ketika Wijaya melamar, dia membutuhkan tanah keluarga kami untuk pengembangannya. Orang tuaku melihat solusi. Wijaya setuju untuk menikahiku dan mengadopsimu secara sah dengan imbalan hak properti. Itu adalah transaksi bisnis.
Dia berjanji akan memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Dia berbohong. Aku menghabiskan setiap hari pernikahan kami melihatnya membencimu karena ada. Dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku mencoba, Kirana. Tuhan, aku mencoba. Tapi dia terlalu kuat. Dan aku terlalu lemah. Aku melampirkan sertifikat adopsimu. Bukti bahwa kamu bukan putri biologis Wijaya. Simpan dengan aman. Suatu hari kamu mungkin membutuhkannya. Ketahuilah ini. Kamu diciptakan dari cinta. Cinta sejati. Jaka akan memujamu. Dan aku mencintaimu lebih dari hidupku sendiri. Kamu bukan kesalahan. Kamu adalah keajaibanku. Selamanya milikmu. Mama. Saya duduk di sana selama 1 jam. Surat tergenggam di dada saya. Air mata mengalir di wajah saya. Bukan air mata kesedihan, air mata pelepasan. Selama 32 tahun, saya mencoba mendapatkan cinta seorang pria yang tidak pernah berniat memberikannya. Dan sekarang, saya mengerti mengapa. Surat itu satu hal, bukti hukum adalah hal lain. Keesokan paginya, saya menelpon Dani, rekan terdekat saya di sekolah. Kami sudah berteman selama 3 tahun. Teman yang muncul dengan kopi saat Anda menilai tugas di tengah malam. Yang mendengarkan tanpa menghakimi. Yang tidak pernah sekalipun membuatku merasa gagal. Aku butuh bantuanmu, kataku padanya. Dan aku butuh kamu merahasiakannya. Apa saja? Saya menjelaskan semuanya. Surat ibu saya, sertifikat adopsi, 27 tahun sikap dingin yang tidak dapat dijelaskan dari seorang pria yang menghabiskan seluruh hidup saya untuk membuatnya terkesan. Dani tidak ragu. Apa yang kamu butuhkan? Tes DNA untuk memastikannya. Mendapatkan sampel Wijaya lebih mudah dari yang saya harapkan. Pada salah satu makan malam Jumat, dia meninggalkan jaketnya tersampir di kursi. Sebelum saya pergi, saya mencabut beberapa helai rambut dari kerahnya. Helai dengan folikel masih terpasang. Secara hukum, itu adalah area abu-abu. Secara etika, saya sudah tidak peduli. Fasilitas pengujian itu terakreditasi. Standar emas untuk tes paternitas. Hasil dalam 2 minggu. 14 hari terasa seperti 14 tahun. Ketika email itu akhirnya tiba, saya sedang duduk di ruang kelas saya setelah jam kerja, dikelilingi oleh esai siswa. Tangan saya gemetar saat mengklik PDF terbuka. Probabilitas paternitas 0,00%. Kesimpulan, terduga ayah dikecualikan sebagai orang tua biologis. 0%. Bukan keraguan, bukan kemungkinan. 0. Saya duduk di sana di ruang kelas yang kosong, lampu neon mendengung di atas kepala, dan mulai tertawa. Bertahun-tahun itu, semua perjuangan putus asa itu, semua momen itu, saya berpikir, jika saya hanya berusaha lebih keras, dia akhirnya akan mencintaiku. Dia tidak akan pernah mencintaiku, bukan karena saya tidak cukup baik, karena saya tidak pernah menjadi miliknya untuk dicintai. Dani menemukanku masih duduk di sana 1 jam kemudian. Hasil tes dicetak dan digenggam di tanganku. Kamu baik-baik saja? Dia bertanya pelan. Saya menatapnya dengan mata basah dan senyum nyata pertama yang saya rasakan dalam berminggu-minggu. Aku lebih baik daripada 32 tahun yang lalu. Malam itu, sendirian di apartemen saya akhirnya membiarkan diri saya hancur. Saya duduk di lantai kamar tidur saya dengan foto ibu saya di tangan saya, yang dari kotak Yanti, di mana Elina tertawa dalam gaun musim panas, seluruh hidupnya di depannya. Dia pasti tidak lebih dari 23 tahun. Kamu tahu, bisikku pada bayangannya.
Kamu tahu dia tidak akan pernah menerimaku, dan kamu mencoba melindungiku. Untuk pertama kalinya, saya memahami kesedihan yang selalu saya rasakan di balik senyumnya. Cara dia memelukku sedikit terlalu erat. Cara dia yang galak dan hampir putus asa memberitahuku bahwa aku dicintai. Dia tahu waktunya hampir habis, dan dia berusaha memberiku cukup cinta untuk bertahan seumur hidup. Saya menangis untuknya malam itu, untuk kehidupan yang seharusnya dia miliki bersama Jaka Wibowo. Untuk pernikahan dia terjebak dengan seorang pria yang membenci anaknya. Untuk kecelakaan yang merenggutnya terlalu cepat, meninggalkanku tanpa pertahanan. Tapi di suatu tempat dalam kesedihan, sesuatu yang lain muncul, kebebasan. Selama 32 tahun, saya membawa penolakan Wijaya seperti beban di leher saya. Saya percaya kedinginannya adalah kesalahan saya, bahwa jika saya lebih pintar, lebih sukses, lebih mirip Bayu, mungkin dia akan mencintaiku. Tapi kebenarannya lebih sederhana dan lebih brutal. Saya tidak akan pernah memenangkan permainan yang saya tidak tahu sedang saya mainkan. Saya melihat surat adopsi, hasil DNA, surat ibu saya. Ini bukan tentang balas dendam. Saya tidak menginginkan uang Wijaya. Saya tidak menginginkan persetujuannya lagi. Saya hanya ingin berhenti berpura-pura. Saya ingin kebenaran diucapkan dengan lantang di ruangan yang sama di mana saya telah dipermalukan selama puluhan tahun. Dan saya ingin pergi, bukan sebagai kegagalan yang melarikan diri karena malu, tetapi sebagai wanita yang akhirnya tahu harga dirinya. Saya tidak berhutang apapun kepada mereka, kataku ke ruangan kosong. Dan untuk pertama kalinya, saya mempercayainya. Jika Anda masih di sini, mungkin Anda tahu bagaimana rasanya ini. Momen itu ketika Anda menyadari bahwa Anda telah mengejar persetujuan seseorang sepanjang hidup Anda, dan mereka tidak akan pernah memberikannya. Bukan karena Anda tidak cukup baik, tetapi karena mereka sudah memutuskan Anda tidak layak sebelum Anda sempat membuktikan diri. Pernahkah Anda harus menetapkan batasan dengan keluarga? Seseorang yang membuat Anda merasa seperti Anda tidak akan pernah cukup. Berikan komentar dan ceritakan kisah Anda. Dan jika Anda ingin tahu apa yang terjadi ketika ayah saya membuka amplop itu, teruslah menonton, karena teriakannya bisa terdengar di seluruh rumah. Sebelum saya mengonfrontasi Wijaya, saya membutuhkan satu bagian konfirmasi lagi. Bibi Yanti memberiku sebuah nama, Pak Wahyu. Dia pengacara yang menangani urusan ibumu, jelasnya melalui telepon. Dan dokumen adopsi. Jika ada yang bisa memverifikasi apa arti dokumen-dokumen itu dia. Pak Wahyu berusia 72 tahun, pensiun selama 5 tahun, tinggal di rumah bergaya kolonial sederhana di Jakarta Selatan. Ketika saya menelpon dan menjelaskan siapa saya, dia terdiam lama. Putri Elina, akhirnya dia berkata. Suaranya berat dengan sesuatu yang terdengar seperti penyesalan. Saya sudah menunggu panggilan ini untuk waktu yang lama. Kami bertemu di kantor rumahnya, dikelilingi oleh rak buku hukum tebal dan foto cucu-cucunya. Dia bergerak lambat, tetapi pikirannya tajam. Saya menunjukkan kepadanya sertifikat adopsi, hasil DNA, surat ibu saya. Dia membaca setiap dokumen dengan hati-hati, lalu melepas kacamatanya dan menggosok matanya. Semuanya sah, katanya. Saya menyusun perjanjian adopsi itu sendiri 32 tahun yang lalu. Wijaya menandatanganinya di kantor saya. Jadi, dia tahu sejak awal. Dia tahu sebelum pernikahan. Suara Pak Wahyu pahit. Ibumu jujur tentang kehamilannya. Dia menawarkan untuk membebaskannya dari pertunangan, tetapi Wijaya melihat peluang. Tanah keluarganya bernilai miliaran. Dia setuju untuk mengadopsimu dengan imbalan hak properti, dan syarat bahwa dia akan membesarkanmu sebagai anaknya sendiri. Pak Wahyu menggelengkan kepalanya. Tapi saya mengamati selama bertahun-tahun. Saya melihat bagaimana dia memperlakukanmu di acara keluarga,
Bagaimana ibumu akan meneleponku sambil menangis, bertanya apakah ada jalan hukum. Dia terjebak. Kami berdua terjebak. Saya membiarkan itu meresap. Apakah Bapak bersedia mengonfirmasi ini jika sampai ke sana? Pak Wahyu menatap mata saya. Saya berusia 72 tahun, Nona Kusuma. Saya tidak takut pada Wijaya lagi. Saya seharusnya berbicara puluhan tahun yang lalu. Dia mengulurkan tangan melintasi meja dan meremas tangan saya. Ibumu akan sangat bangga padamu. Seminggu sebelum Hari Ayah, Denny datang untuk membantu saya bersiap. Bukan bersiap untuk balas dendam. Saya ingin memperjelas hal itu. Saya tidak merencanakan penghancuran yang rumit. Saya tidak mencoba menghancurkan bisnis Wijaya, atau mencuri uangnya, atau menghancurkan keluarganya. Saya hanya ingin berhenti berbohong. Jadi, apa rencananya? Tanya Dani, menyebarkan dokumen di meja dapur saya. Saya melihat bukti-buktinya, hasil DNA, salinan sertifikat adopsi, dan surat yang saya tulis sendiri. Singkat, langsung, tanpa tuduhan, hanya fakta. Ayah, saya bukan putri biologismu. Kamu sudah tahu ini sejak sebelum saya lahir. Surat ibu menjelaskan semuanya, dan tes DNA memastikannya. Terima kasih telah menyediakan atap di atas kepalaku selama 18 tahun. Tapi saya tidak berhutang rasa terima kasih, karena memperlakukan saya seperti beban yang tidak pernah saya minta. Saya tidak mencari uang atau warisanmu. Saya melepaskan klaim apapun atas harta Kusuma. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya tahu, dan bahwa saya sudah selesai berpura-pura. Kirana. Dani membaca surat itu 2 kali. Itu saja. Tidak ada kamu monster. Tidak ada busuklah di neraka. Itu bukan siapa yang saya inginkan. Tapi setelah semua yang dia lakukan, tepatnya, saya mengambil surat itu kembali, melipatnya dengan hati-hati. Dia menghabiskan 32 tahun mencoba membuatku merasa kecil. Jika aku turun ke levelnya, dia menang. Tapi jika aku pergi dengan martabatku utuh, mengetahui kebenaran, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia ambil dariku. Dani diam sejenak. Kemudian dia tersenyum, lembut dan sedih. Kamu tahu, mereka tidak akan pernah memaafkanmu untuk ini. Mereka tidak pernah memaafkan saya karena dilahirkan. Saya menyelipkan dokumen ke dalam amplop putih. Setidaknya sekarang mereka akan punya alasan yang sebenarnya. Saya menyegel amplop itu dan menulis di bagian depan. Untuk ayah. Tidak ada alamat pengirim. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Hanya kebenaran yang akhirnya diucapkan. Malam sebelum pesta, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, menjalankan setiap kemungkinan skenario. Wijaya membuka amplop secara pribadi. Wijaya membukanya di depan umum. Wijaya membuangnya tanpa dibaca. Tapi saya terus kembali ke kesimpulan yang sama. Tidak masalah apa yang dia lakukan. Kedamaian saya tidak bergantung pada reaksinya lagi. Saya bangkit dan berjalan ke meja rias saya, di mana foto ibu saya duduk di samping vas kecil melati, bunga favoritnya. Saya mulai membelinya setiap minggu, ritual yang membuat saya merasa dekat dengannya. Hei mama, bisikku pada foto itu. Besok harinya. Hening tentu saja. Tapi saya hampir bisa mendengar suaranya. Cara dia biasa berbicara kepada saya sebelum tidur. Kamu cukup sayang, persis seperti dirimu. Saya memikirkan apa yang telah dia korbankan. Menikahi pria yang tidak dia cintai untuk melindungi anaknya. Menghabiskan bertahun-tahun dalam pernikahan yang dingin, menyaksikan tanpa daya saat Wijaya mengarahkan kebenciannya pada gadis yang tidak bersalah, sekarat sebelum dia bisa melihat putrinya tumbuh dewasa. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik daripada Wijaya Kusuma. Dan begitu juga saya. Saya mengambil amplop dari meja samping tempat tidur saya, merasakan beratnya di tangan saya. Jika dia kejam besok, dan dia mungkin akan begitu, itu tidak akan menyakitiku lagi. Kataku keras-keras.
karena aku tahu kebenarannya sekarang. Aku tahu siapa aku, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melati bergoyang lembut tertiup angin dari jendela saya yang terbuka. Saya memasukkan amplop itu ke dalam dompet saya, naik kembali ke tempat tidur, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, tidur nyenyak tanpa mimpi. Ketika saya bangun keesokan paginya, saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Siap, bukan untuk pertempuran, bukan untuk balas dendam, hanya siap untuk akhirnya bebas. Sekarang, izinkan saya membawa Anda kembali ke ruang makan, ke saat setelah saya keluar. Wijaya duduk membeku di ujung meja. Amplop putih tergeletak di piringnya seperti tantangan. Apa-apaan itu? Bayu tertawa gugup, mencoba memecahkan ketegangan. Klasik Kirana selalu begitu dramatis. Tapi Wijaya tidak tertawa. Tangannya meraih amplop itu perlahan, hampir dengan enggan. Ratna membungkuk di atas bahunya. Rasa ingin tahu mengalahkan ketenangannya yang biasa. Mungkin bukan apa-apa, katanya. Catatan terima kasih pasif-agresif. Wijaya merobek amplop itu. Halaman pertama meluncur keluar. Hasil tes DNA. Matanya memindai dokumen itu, dan saya diberitahu oleh sepupu yang duduk di dekatnya bahwa semua warna terkuras dari wajahnya dalam waktu sekitar 3 detik. Wijaya, suara Ratna menajam. Apa itu? Dia tidak menjawab. Tangannya gemetar saat dia mengeluarkan dokumen kedua, sertifikat adopsi. Tanda tangannya sendiri tertanggal 32 tahun yang lalu. Wijaya, dokumen ketiga adalah surat saya. Dia membacanya dalam diam, rahangnya mengencang dengan setiap baris. Dan kemudian, menurut sepupu saya, Wijaya Kusuma, patriark yang tak tergoyahkan, miliarder mandiri, pria yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun kerentanan dalam seluruh hidupnya, dia berteriak, "Tidak! Tidak, tidak, tidak!" Gelas anggur pecah di meja. Anggur merah menyebar di linen putih seperti darah. Wijaya, apa yang terjadi? Ratna mengambil kertas-kertas dari tangannya. Matanya melesat melintasi teks. Hasil DNA. Probabilitas paternitas 0%. Apa ini? Suaranya cukup keras, sehingga orang-orang yang paling dekat dengan mereka mendengar setiap kata. Dan di ruangan yang penuh dengan penggosip, hanya itu yang diperlukan. Bisikan dimulai segera. Tes DNA, 0%, Kirana bukan putrinya. Wijaya mencengkeram tepi meja seperti orang tenggelam, bergumam. Ini tidak mungkin benar. Berulang kali. Fotografer majalah menangkap segalanya. Dan di suatu tempat, di tempat parkir, saya sedang masuk ke Honda Jazz saya. Tangan mantap di kemudi, jantung berdebar dengan sesuatu yang bukan kemenangan. Itu adalah kelegaan. Ratna, dengan segala kelicikannya, membuat kesalahan fatal pada saat itu. Dia panik dengan suara keras. Sertifikat adopsi? Dia masih menatap kertas-kertas itu. Suaranya terdengar di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Wijaya, kamu mengadopsi Kirana. Dia bukan anak biologismu. 50 tamu mendengar setiap kata. Untuk pujian Ratna, dia menyadari kesalahannya hampir seketika. Tapi sudah terlambat. Informasi itu sudah menyebar ke seluruh ruangan seperti api. Apakah dia bilang Kirana bukan putrinya? Dia mengadopsinya, tapi dia memperlakukannya seperti sampah selama bertahun-tahun. Jika dia bahkan bukan anaknya, mengapa dia begitu kejam? Wijaya akhirnya menemukan suaranya. Semuanya, ini masalah keluarga pribadi. Pribadi? Bibi Sri, kakak perempuan ayah saya, seorang wanita tangguh berusia 70-an yang tidak pernah menyukai Ratna, bangkit dari kursinya. Kamu baru saja menyebut gadis itu pecundang di depan semua orang. Sekarang kita tahu, dia bahkan bukan putrimu. Dan ini pribadi. Sri, duduklah. Aku tidak akan duduk. Suara Sri bisa memotong kaca. Elina sudah seperti anak bagiku.
Aku melihat bagaimana kamu memperlakukan anaknya setelah dia meninggal. Kami semua melihatnya. Kami hanya tidak punya bukti bahwa itu disengaja. Ruangan meletus. Sepupu berbisik dengan marah. Rekan bisnis bertukar pandang tidak nyaman. Fotografer majalah, saya kemudian mengetahui, dengan marah mengirim pesan teks ke editornya. Wijaya, salah satu mitra bisnisnya, seorang pria bernama Pak Hasan, berdiri dengan ketidaknyamanan yang terlihat. Saya pikir mungkin saya harus pergi. Hasan, jangan konyol. Aku datang ke sini untuk merayakan penghargaanmu, bukan untuk menyaksikan. Dia menunjuk samar-samar pada kekacauan itu. Apapun ini, aku akan menelponmu minggu depan. Dia pergi. 2 rekan lainnya mengikuti. Bayu berdiri mencoba mengendalikan kerusakan. Semuanya, tolong. Ayah saya jelas kesal. Mari kita tarik napas saja. Bayu, suara Ratna sedingin es. Jangan sekarang. Tapi Bayu terus berbicara, dan Ratna terus membentak, dan Wijaya terus mencengkeram surat adopsi. Seolah-olah surat itu mungkin terbakar jika dia memegangnya cukup erat. Sementara itu, kebenaran terus menyebar, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Apa yang terjadi selanjutnya, saya kumpulkan kemudian dari cerita Bibi Sri. Ruangan itu telah turun ke dalam kekacauan terkendali, jenis yang terjadi pada pertemuan orang kaya, di mana tidak ada yang meninggikan suara, tetapi semua orang benar-benar marah. Sri berdiri di tengah-tengahnya, memerintahkan perhatian seperti yang hanya bisa dilakukan oleh Matriark Kusuma berusia 73 tahun. Biar kupastikan aku mengerti ini dengan benar, suaranya memotong gumaman. Wijaya, kamu menikahi Elina mengetahui dia hamil dengan anak pria lain. Kamu secara sah mengadopsi Kirana. Dan kemudian kamu menghabiskan 30 tahun menghukum gadis kecil itu untuk keadaan di luar kendalinya. Sri, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu persis apa yang aku bicarakan. Dia melangkah lebih dekat padanya. Aku ada di pernikahanmu. Aku melihat wajah Elina ketika dia mengucapkan sumpahnya. Dia tidak jatuh cinta padamu, Wijaya. Dia ketakutan. Dan sekarang aku mengerti mengapa. Sepupu lain menimpali. Rudi, yang selalu tampak memuja Wijaya. Apakah ini benar? Kamu tahu dari awal. Ini bukan urusanmu. Itu menjadi urusan kami ketika kamu membuat pengumumanmu. Suara Rudi dingin. Kami semua tertawa. Aku menertawakan seorang wanita yang tidak pernah melakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Suasana di ruangan itu telah berubah secara nyata. Ini bukan orang asing yang menuduh Wijaya. Mereka adalah keluarga. Orang-orang yang telah menyaksikan kekejaman halus selama bertahun-tahun dan menjelaskannya. Orang-orang yang sekarang menyadari bahwa mereka telah terlibat. Kamu membuat kami semua menjadi bagian dari dendamu, lanjut Sri. Setiap lelucon atas biaya Kirana, setiap komentar yang meremehkan. Kamu ingin kami meremehkannya, dan kami melakukannya, karena kami mempercayaimu. Wajah Wijaya telah berubah dari pucat menjadi merah padam. Aku memberi gadis itu segalanya. Segalanya kecuali kesopanan manusia dasar. Keheningan yang menyusul memekakkan telinga, dan di suatu tempat di seberang kota, saya sedang menepi ke tempat parkir apartemen saya, akhirnya bisa bernapas. Menurut Sri, momen paling menghancurkan datang dari anak-anak Wijaya sendiri. Bayu adalah yang pertama retak. Dia mondar-mandir di belakang ayahnya, mencoba mengelola situasi ketika beban penuh dari Wahyu itu akhirnya menghantamnya. Dia berhenti di tengah langkah, menatap kertas adopsi, masih tergenggam di tangan Wijaya. Tunggu, suaranya aneh, hampa. Tunggu, Bayu. Wijaya meraihnya. Kamu tahu. Bayu mundur.
Sepanjang hidupku, kamu memberitahuku bahwa Kirana adalah kekecewaan, bahwa dia tidak memenuhi nama Kusuma, bahwa aku harus bekerja lebih keras karena dia menyeret kita ke bawah. Nak, tapi dia tidak pernah menjadi seorang Kusuma. Suara Bayu pecah. Dia hanya seorang anak yang kamu setujui untuk dibesarkan demi kesepakatan tanah, dan kamu membuatku membencinya karenanya. Aku tidak memaksamu, kamu yang melakukannya. Kamu yang melakukannya. Ketenangan Bayu akhirnya hancur. Setiap kali aku mengejeknya, kamu tertawa. Setiap kali aku mengucilkannya, kamu menyetujui. Aku pikir aku menjadi anak yang baik, tapi aku hanya senjata. Sinta menangis sekarang. Maskara mengalir di pipinya yang berkontur hati-hati. Bu, dia menoleh ke Ratna. Apakah ibu tahu tentang ini? Keheningan Ratna sudah cukup menjawab. Ibu memberitahuku bahwa Kirana cemburu pada kita. Bahwa dia membenciku karena aku memiliki apa yang dia inginkan. Tapi dia tidak pernah menginginkan apapun kecuali... Suara Sinta pecah. Kecuali menjadi bagian dari keluarga. Sinta, sayang, ini lebih rumit dari... Tidak, tidak! Sinta menarik diri dari tangan Ratna yang terulur. Ini benar-benar tidak rumit sama sekali. Kalian orang-orang yang mengerikan, dan kalian membesarkanku untuk menjadi mengerikan juga. Dia mengambil dompetnya dan menuju pintu. Mau kemana kamu? Ratna memanggilnya. Untuk mencari kakakku. Pintu membanting di belakangnya, meninggalkan keheningan yang begitu lengkap, sehingga Anda bisa mendengar es mencair di gelas sampahnya yang ditinggalkan. Tapi Sri belum selesai. Saya belajar kemudian bahwa dia telah menunggu puluhan tahun untuk momen ini. Bukan karena kedengkian, tetapi karena rasa bersalah yang tidak pernah pudar. Dia mengenal Elina, mencintainya seperti saudara perempuan, dan dia menyaksikan tanpa daya saat Wijaya perlahan menghancurkan cahaya darinya. Karena kita sedang membongkar rahasia keluarga, kata Sri, suaranya terdengar di ruangan yang hancur itu. Biarkan aku menambahkan satu lagi. Kepala Wijaya tersentak. Sri, jangan. Elina tidak meninggal karena kecelakaan. Ruangan menjadi sunyi senyap. Dia kehilangan kendali atas mobilnya di malam hujan. Itu benar. Tapi apakah kamu tahu mengapa dia mengemudi di tengah malam dalam badai? Wijaya tidak ada jawaban. Karena kamu memberitahunya bahwa kamu akan mengirim Kirana pergi ke asrama. Kamu bilang kamu tidak tahan melihat anak pria lain lagi. Helaan napas beriak melalui ruangan. Elina sedang mengemudi ke rumah adiknya, ke Yanti, untuk memohon padanya agar menerima Kirana. Dia akan meninggalkanmu. Akhirnya, setelah bertahun-tahun ancaman dan manipulasi, dia sudah cukup. Kamu tidak tahu itu. Aku tahu karena dia meneleponku malam itu. Suara Sri bergetar. Dia menangis begitu keras sehingga aku hampir tidak bisa mengerti. Dia berkata, Sri, dia akan mengambil bayiku. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku lebih baik mati daripada membiarkan dia menyakitinya lagi. Ruangan itu membeku. Dan kemudian mobilnya keluar dari jalan. Sri menyeka matanya. Dia tidak kehilangan kendali, Wijaya. Dia kehilangan harapan. Wijaya tampak seperti dipukul. Elina menghabiskan 8 tahun dalam pernikahan tanpa cinta, melindungi seorang putri yang tidak pernah kamu inginkan. Dia berusia 29 tahun ketika dia meninggal, dan kata-kata terakhir yang pernah dia katakan kepada siapapun adalah tentang menjaga Kirana tetap aman. Itu tidak adil. Adil? Suara Sri naik untuk pertama kalinya. Kamu ingin bicara tentang adil? Gadis kecil itu tumbuh tanpa ibu di rumah yang penuh dengan orang-orang yang membenci keberadaannya. Kamu tidak berhak bicara tentang adil. Wijaya membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar.
Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wijaya Kusuma tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Buntut dari pengungkapan Sri tidak seperti apapun yang pernah disaksikan keluarga Kusuma. Bayu yang telah menghabiskan seluruh hidupnya meniru Wijaya, tampak seperti pria yang menyaksikan identitasnya runtuh. Dia tenggelam ke kursi, kepala di tangannya. Aku memanggilnya kasus Ama. Kata-kata itu keluar rusak, hampir tak terdengar. Pada lebaran 3 tahun yang lalu, di depan semua orang, aku berkata, setidaknya kita tahu satu orang di meja ini tidak mendapatkan tempatnya di sini. Semua orang tertawa. Kirana hanya tersenyum seperti dia sudah terbiasa. Dia mendongak, air mata mengalir di wajahnya. Dia sudah terbiasa, karena aku melakukannya sepanjang waktu. Karena kamu membuatku berpikir itu tidak apa-apa. Wijaya tidak mengatakan apa-apa. Aku 35 tahun, suara Bayu pecah. Dan aku telah menjadi penindas sepanjang kehidupan dewasaku. Kepada adikku sendiri, yang bahkan bukan adikku secara teknis. Yang tidak pernah melakukan apapun padaku, kecuali ada. Bayu, kamu tidak mungkin tahu. Aku tidak ingin tahu. Dia berdiri tiba-tiba. Kursi bergesekan dengan lantai marmer. Aku tidak bertanya karena jawabannya mungkin membuatku tidak nyaman. Itu bukan ketidaktahuan, Ayah. Itu pengecut. Dia menoleh ke Ratna yang berdiri membeku. Ketenangannya yang sempurna akhirnya retak. Dan ibu mengatur ini. Ibu memberitahuku bahwa Kirana ada di bawah kita. Ibu melatihku tentang apa yang harus dikatakan untuk membuatnya merasa kecil. Aku melindungi keluarga ini. Ibu melindungi warisan ibu. Rasa jijik Bayu teraba. Ini tidak pernah tentang keluarga. Ini tentang uang. Selalu tentang uang dengan ibu. Dia menatap ayahnya untuk terakhir kalinya. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Tapi aku tahu, aku tidak ingin menjadi sepertimu. Bayu berjalan keluar dari ruang makan tanpa sepatah kata pun. Dan Wijaya, untuk pertama kalinya yang bisa diingat siapapun, tampak benar-benar sendirian. Wijaya melakukan satu upaya terakhir untuk menyelamatkan malam itu. Dia meluruskan jasnya, merapikan rambut peraknya, memanggil kehadirannya memerintah yang telah membangun kerajaan real estate dan mengintimidasi ruang rapat selama 40 tahun. Semuanya, suaranya tegas, terkendali. Ini adalah masalah keluarga. Saya menghargai perhatian Anda, tetapi saya harus meminta Anda untuk menghormati privasi kami. Mari kita akhiri malam ini di sini, dan saya akan menangani tuduhan ini dengan tepat. Tidak ada yang bergerak. Saya berkata, malam ini sudah berakhir. Wijaya, itu suara Pak Hasan yang datang melalui speaker ponsel asistennya yang tertinggal di meja. Dia pasti mendengarkan dari mobilnya. Saya menarik diri dari proyek Meridian. Pengacara saya akan menghubungi pengacaramu Senin pagi. Hasan, bersikaplah masuk akal. Saya baru saja melihatmu memanggil putrimu sendiri, diadopsi atau tidak, seorang pecundang di depan 50 orang. Lalu saya mengetahui kamu telah menyiksanya secara psikologis selama 30 tahun. Apa sebenarnya yang masuk akal tentang terus berbisnis denganmu? Saluran itu mati. Sebelum Wijaya bisa menanggapi, 2 ponsel lagi berdengung. Pesan teks, email. Kartu domino berjatuhan. Pak Wijaya, fotografer majalah itu melangkah maju, tampak tidak nyaman. Saya pikir Bapak harus tahu. Editor saya baru saja meminta saya untuk memutar artikel. Kami akan menghubungi untuk komentar sebelum publikasi. Wajah Wijaya menjadi abu-abu. Keluar. Suaranya hampir berupa bisikan. Kalian semua keluar dari rumahku. Perlahan, para tamu mulai bubar. Bukan dengan kepuasan orang-orang yang menghadiri perayaan, tetapi dengan ekspresi terkejut dari saksi bencana. Sri berlama-lama di pintu. Dia menatap Wijaya untuk terakhir kalinya.
Elina pantas mendapatkan yang lebih baik, katanya pelan. Dan begitu juga Kirana. Kemudian, dia pergi. Dandan Wijaya Kusuma berdiri sendirian di ruang makannya yang hancur, dikelilingi oleh pecahan kaca dan anggur yang tumpah, dan puing-puing reputasi yang dibangun di atas kebohongan. Anda tahu, duduk di sini sekarang, saya menyadari sesuatu yang penting. Saya tidak menghancurkan ayah saya. Saya tidak meruntuhkan kerajaannya, atau mencuri uangnya, atau merusak pernikahannya. Saya hanya mengatakan kebenaran. Kebenaran memiliki cara lucu untuk melakukan sisanya. Jika Anda pernah berada dalam situasi di mana Anda harus memilih antara menjaga perdamaian dan berbicara, saya melihat Anda. Saya tahu betapa sulitnya pilihan itu. Dan saya tahu bahwa terkadang hal paling berani yang dapat Anda lakukan hanyalah berhenti berpura-pura. Apa yang terjadi setelah malam itu? Apakah saya melihat Wijaya lagi? Apakah saya memaafkan Ratna? Tetaplah bersama saya. Kita hampir sampai di akhir. Sementara kompleks Kusuma meledak, saya berkendara pulang dalam diam. Tidak ada radio, tidak ada podcast, hanya dengungan mesin dan ritme napas saya yang stabil. Saya menepi ke kompleks apartemen saya, sebuah bangunan sederhana di kawasan Jakarta Selatan. Tidak mewah, tapi milikku, dan duduk di tempat parkir untuk waktu yang lama. Ponsel saya berdengung. Pesan teks dari Wijaya. Beraninya kamu, hubungi saya segera. Pesan teks dari Bayu. Kirana, tolong, kita perlu bicara. Pesan teks dari Ratna. Kamu telah menghancurkan keluarga ini. Saya harap kamu bahagia. Dan akhirnya, pesan teks dari Bibi Yanti. Sri meneleponku. Dia menceritakan semuanya. Aku sangat bangga padamu, sayang. Saya menghapus 3 pesan pertama tanpa menanggapi. Tapi milik Yanti, yang itu saya simpan. Di dalam apartemen saya berjalan langsung ke meja rias saya dan mengambil foto ibu saya. Sudah berakhir, Mama. Suaraku keluar lebih mantap dari yang kuharapkan. Aku bebas. Saya tahu akan ada dampaknya. Komplikasi hukum, mungkin telepon marah, pasti. Keluarga Kusuma bukan tipe orang yang menerima penghinaan dengan tenang. Tapi pada saat itu, tidak ada yang penting. Ponsel saya berdering lagi. Nomor Wijaya. Saya biarkan masuk pesan suara. Lalu nomor Bayu, pesan suara. Lalu nomor yang tidak saya kenal. Saya menjawab yang itu. Kirana, itu Sinta. Suaranya serak karena air mata. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin bicara denganku. Tapi aku harus bilang aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Saya duduk di tempat tidur saya. Telepon ditekan ke telinga saya. Di mana kamu? Di mobilku, di luar gedungmu. Jeda. Aku tahu kamu butuh ruang. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan apapun darimu. Tapi jika ada kesempatan, jika kamu bersedia bicara, saya melihat keluar jendela. Benar saja, sebuah BMW putih diparkir di seberang jalan. Naiklah ke atas, Sinta. Itu bukan pengampunan. Belum. Tapi itu awal. 1 minggu kemudian, konsekuensinya menjadi nyata. Artikel majalah itu tidak pernah menyebutkan penghargaan Wijaya. Sebaliknya, itu memuat artikel berjudul, Citra keluarga Kusuma yang dibangun dengan hati-hati hancur di perayaan Hari Ayah. Detailnya memberatkan tetapi akurat. Penghinaan publik, pengungkapan DNA, eksodus mitra bisnis berikutnya. Pak Hasan secara resmi menarik diri dari proyek Meridian, pengembangan senilai 700 miliar rupiah yang telah menjadi permata mahkota Wijaya. 2 mitra lain menyusul dalam beberapa hari, mengutip kekhawatiran tentang kepemimpinan perusahaan. Ratna mengajukan gugatan perpisahan resmi, bukan karena dia tiba-tiba mengembangkan hati nurani,
Tetapi karena, seperti yang dijelaskan Bayu dengan pahit, dia tahu uangnya akan mengering dan ingin mengamankan bagiannya sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Bayu mengundurkan diri sebagai COO Kusuma Holdings. Surat pengunduran dirinya, yang entah bagaimana bocor ke media bisnis Jakarta, berisi satu kalimat. Saya perlu belajar siapa saya ketika saya tidak berusaha menjadi ayah saya. Dan saya kembali bekerja. Saya menilai tugas. Saya membimbing siswa melalui aplikasi perguruan tinggi. Saya makan siang dengan Dani di ruang guru dan membicarakan segalanya kecuali drama keluarga Kusuma. Tapi keadaan telah berubah. Sepupu saya Rudi yang menertawakan lelucon pecundang Wijaya mengirimi saya bunga dengan kartu yang hanya bertuliskan, "Saya minta maaf." Bibi Sri menelpon setiap beberapa hari untuk memeriksa saya, berbagi pembaruan yang tidak saya minta tetapi saya hargai. Dan Sinta menelpon setiap hari. "Bisakah kita ngopi?" Dia bertanya pada hari ke-7. "Bukan di restoran milik keluargamu. Ada warung kopi dekat apartemenku. Tidak mewah, cuma kopi." Saya ragu. Seminggu yang lalu, saya akan mengatakan tidak, tetapi sesuatu telah bergeser dalam diri saya juga. Saya bukan lagi wanita yang tersentak pada penilaian Kusuma. "Baiklah," kataku. "Tapi aku yang traktir." Sepakat. Itu bukan rekonsiliasi. Belum. Tapi itu sesuatu yang baru. Warung kopi yang dipilih Sinta persis seperti yang dia janjikan. Tidak ada yang mewah untuk seorang anak orang kaya. Meja kayu, kursi plastik, pelayan yang ramah dan mengisi ulang kopi tanpa diminta. Jenis tempat yang tidak akan pernah diinjak Ratna, yang mungkin mengapa Sinta memilihnya. Dia sudah ada di sana ketika saya tiba, membungkuk di atas secangkir kopi hitam, seolah-olah itu adalah tali penyelamat. Tanpa baju zira desainer biasanya, tas Hermes, riasan sempurna, dia tampak lebih muda, lebih kecil. "Hai," kataku, meluncur ke kursi di seberangnya. "Hai." Dia tidak bisa menatap mataku. "Terima kasih sudah datang." Kami duduk dalam diam sejenak. Suara piring dan gumaman percakapan lain mengisi ruang. Akhirnya Sinta berbicara. "Aku telah memutar ulang setiap percakapan yang pernah kita lakukan. Setiap kali aku membuatmu merasa seperti kamu tidak cukup baik. Setiap kali aku membandingkan diriku denganmu dan memastikan kamu tahu, aku pikir aku menang." "Sinta..." "Tidak, biarkan aku menyelesaikannya." Dia mendongak, matanya merah. "Aku berusia 27 tahun sebelum aku menyadari aku tidak pernah benar-benar memiliki hubungan dengan kakakku sendiri. Aku hanya punya kompetisi, dan aku bahkan tidak tahu apa yang aku perebutkan." "Aku juga tidak," aku mengakui. "Aku pikir jika aku berusaha cukup keras, akhirnya aku akan menjadi bagian dari keluarga." "Kamu selalu menjadi bagian dari keluarga. Kami hanya..." Dia menelan ludah dengan susah payah. "Kami terlalu sibuk tampil untuk menyadarinya." Saya mengaduk kopi saya, memproses. "Bisakah kita mulai dari awal?" Sinta bertanya, suaranya kecil. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku tahu kamu mungkin tidak akan pernah mempercayaiku, tapi bisakah kita mencoba?" Saya memikirkan ibu saya, tentang keluarga yang dipilih, tentang perbedaan antara darah dan kepemilikan. "Kita tidak bisa menghapus 27 tahun kerusakan dengan satu kopi," kataku akhirnya. "Tapi kita bisa mulai dari suatu tempat." Sinta mengangguk. Air mata menetes di pipinya. Saya mengulurkan tangan melintasi meja dan meremas tangannya. Itu bukan pengampunan, tetapi itu adalah pintu yang retak terbuka. Dan terkadang, itu sudah cukup. 1 bulan setelah bencana Hari Ayah, saya pergi ke pemakaman di Yogyakarta. Bibi Yanti ikut dengan saya. Kami berjalan bersama melewati deretan batu nisan, sampai kami mencapai penanda sederhana di bawah pohon Kamboja tua. Batu itu berbunyi, "Elina Pratiwi, ibu dan saudari tercinta.
1969 sampai 2002. Kamu cukup, persis seperti dirimu. Saya telah memilih tulisan itu sendiri ketika saya cukup umur untuk memiliki pendapat. Pada saat itu, saya tidak tahu mengapa kata-kata itu terasa begitu penting. Sekarang, saya mengerti. Saya berlutut di rumput basah dan meletakkan buket bunga matahari di batu itu. Favoritnya, Yanti memberitahuku bertahun-tahun yang lalu. "Hei, Mama!" Suaraku nyaris tak terdengar di atas bisikan. "Aku menemukan suratmu. Aku tahu semuanya sekarang." Angin sepoi-sepoi berdesir melalui daun kamboja di atas kami. Aku menghabiskan 32 tahun mencoba mendapatkan cinta dari seorang pria yang tidak akan pernah memberikannya. Tapi kamu tahu itu kan? Kamu mencoba melindungiku, dan kamu masih melindungiku bahkan sekarang. Yanti meletakkan tangan di bahu saya, mantap dan hangat. "Aku bukan Kusuma," lanjutku. "Aku tidak pernah, tapi aku putrimu, Putri Elina Pratiwi, dan itu lebih dari cukup." Saya berdiri, menyeka rumput dari lutut saya. "Aku akan baik-baik saja, Mama. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar percaya itu." Kami tinggal sebentar lagi. Yanti berbagi cerita tentang Elina sebagai wanita muda. Tawanya, keras kepalanya, cinta sengitnya pada buku dan bunga, dan putri yang hampir tidak sempat dia besarkan. Ketika kami akhirnya berjalan kembali ke mobil, saya merasakan sesuatu yang tidak saya rasakan dalam puluhan tahun. Kedamaian. Bukan ketiadaan rasa sakit. Rasa sakit itu masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Tetapi di bawahnya sekarang ada fondasi kebenaran yang kuat. Saya tahu siapa saya. Saya tahu dari mana saya berasal. Dan saya tahu, akhirnya, sepenuhnya, bahwa harga diri saya tidak pernah bergantung pada persetujuan Wijaya Kusuma. "Kamu baik-baik saja?" Yanti bertanya saat kami keluar dari pemakaman. Saya tersenyum padanya, senyum nyata pertama dalam waktu yang lama. "Ya," kataku. "Aku pikir akhirnya aku baik-baik saja." Terima kasih telah tetap bersama saya melalui cerita ini. Jika Anda pernah merasa tidak terlihat dalam keluarga Anda sendiri, jika Anda pernah bekerja sampai kelelahan mencoba mendapatkan cinta yang tidak pernah ada di atas meja, saya ingin Anda tahu sesuatu. Harga diri Anda tidak ditentukan oleh orang-orang yang menolak untuk melihatnya. Terkadang, hal paling berani yang dapat Anda lakukan adalah pergi. Dan terkadang, pergi hanyalah langkah pertama menuju berjalan ke arah diri sendiri. Jika cerita ini menyentuh Anda, silakan tekan like dan subscribe, dan periksa deskripsi di bawah untuk cerita lebih lanjut seperti ini. Kisah orang-orang yang menemukan suara mereka ketika mereka pikir mereka telah kehilangannya selamanya. Sampai jumpa lagi, jaga diri kalian, dan ingat, kamu cukup, persis seperti dirimu.